Membangun komunitas online, kisah sukses dan hambatan yang dihadapi. Komunitas online adalah ruang digital di mana individu dengan minat, nilai, atau tujuan yang sama berkumpul untuk berinteraksi, bertukar ide, dan saling mendukung. Dengan kemajuan teknologi, komunitas-komunitas ini telah berkembang pesat, memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk terhubung tanpa batasan geografis. Pentingnya komunitas online terletak pada kemampuannya untuk memupuk hubungan, menyediakan platform untuk pembelajaran, dan meningkatkan keterhubungan sosial. Komunitas ini berfungsi sebagai tempat aman bagi berbagai suara dan memfasilitasi kolaborasi, menjadikannya sangat penting di era digital saat ini. Forum Niche telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan komunitas khusus bagi individu dengan minat yang sama untuk bertukar ide, mencari saran, dan terhubung melalui hasrat bersama. Platform ini terbukti sangat berharga untuk memupuk keterlibatan dan membangun kepercayaan di antara pengguna. Seiring semakin banyak orang yang mencari informasi yang disesuaikan di internet, Forum Niche muncul sebagai sumber daya penting untuk berbagi pengetahuan, diskusi hobi, dan jejaring profesional. Dampaknya dapat dilihat di berbagai bidang, mulai dari penggemar teknologi yang berkolaborasi dalam proyek hingga orang tua yang bertukar tips tentang perawatan anak. Di dunia di mana isolasi seringkali menjadi hal yang umum, grup media sosial muncul sebagai cahaya harapan, memupuk keterhubungan di antara individu dari berbagai latar belakang. Komunitas virtual ini menyediakan ruang aman bagi anggota untuk berbagi pengalaman, mencari saran, dan mendapatkan dukungan. Salah satu kisah sukses yang menonjol adalah munculnya grup Facebook yang didedikasikan untuk kesadaran kesehatan mental. Grup ini dimulai dengan hanya beberapa anggota dan dengan cepat berkembang menjadi ribuan, saat orang-orang mulai berbagi cerita pribadi mereka dan saling memberi semangat. Melalui diskusi mingguan, berbagi sumber daya, dan pertemuan virtual, anggota membangun hubungan yang langgeng yang melampaui dunia digital, menunjukkan dampak mendalam yang dapat dimiliki media sosial dalam menumbuhkan rasa kebersamaan dan komunitas. Membangun komunitas online yang berkembang memerlukan komunikasi yang jelas, keterlibatan aktif, dan nilai-nilai bersama. Menetapkan serangkaian pedoman membantu menciptakan lingkungan yang aman dan penuh rasa hormat. Mendorong konten yang dibuat oleh pengguna memupuk rasa memiliki dan kebersamaan di antara anggota. Menyelenggarakan acara secara rutin, seperti webinar atau sesi tanya-jawab, menjaga komunitas tetap energik. Terakhir, mengakui dan merayakan pencapaian komunitas mempromosikan loyalitas dan keterhubungan di antara anggota. Mengelola konflik dan toksisitas dalam komunitas adalah tantangan yang terus-menerus yang memengaruhi hubungan dan kesehatan komunitas secara keseluruhan. Masalah ini dapat muncul dari kesalahpahaman, perbedaan nilai, atau kegagalan dalam berkomunikasi secara efektif. Adanya perilaku toksik, seperti perundungan, pelecehan, atau diskriminasi, dapat menciptakan lingkungan yang terasa tidak aman dan tidak menyambut. Untuk mengatasi tantangan ini secara efektif, pemimpin komunitas harus mempromosikan dialog terbuka, menetapkan pedoman yang jelas untuk perilaku yang dapat diterima, dan mendorong budaya rasa hormat dan empati. Menerapkan strategi resolusi konflik dan menyediakan sumber daya dukungan juga dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan di antara anggota komunitas, memastikan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. Salah satu tantangan utama dalam memastikan keterlibatan pengguna secara berkelanjutan adalah menjaga relevansi. Seiring dengan berkembangnya preferensi pengguna, konten harus beradaptasi untuk memenuhi minat mereka yang berubah. Hal ini memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap umpan balik pengguna dan analitik untuk memahami apa yang menarik bagi audiens. Selain itu, pengguna seringkali mengalami kelelahan terhadap konten. Membanjiri mereka dengan terlalu banyak informasi dapat menyebabkan keterlibatan yang menurun. Strategi seperti personalisasi, elemen interaktif, dan gamifikasi dapat membantu menjaga pengguna tetap tertarik dan kembali untuk lebih banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, Gerakan Akar Rumput telah memperoleh momentum yang signifikan, memanfaatkan komunitas online untuk memperkuat suara mereka dan menggerakkan dukungan. Gerakan-gerakan ini seringkali dimulai di tingkat komunitas, didorong oleh individu yang penuh semangat yang bersatu untuk tujuan bersama. Melalui platform media sosial, mereka menciptakan jaringan yang memungkinkan berbagi informasi yang cepat dan keterlibatan komunitas. Ruang online menyediakan platform bagi berbagai suara, memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan kemenangan mereka. Kisah sukses dari gerakan-gerakan ini menyoroti bagaimana aksi kolektif, yang didorong oleh konektivitas digital, telah menghasilkan perubahan di dunia nyata, baik itu dalam aktivisme lingkungan, keadilan sosial, atau reformasi politik. Sinergi antara aktivisme akar rumput dan komunitas online ini menunjukkan kekuatan keterlibatan digital dalam memupuk rasa solidaritas dan mendorong perubahan sosial yang berdampak. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam memupuk komunitas online yang berkembang.
Pemimpin yang efektif menginspirasi keterlibatan, memberikan arahan, dan menciptakan suasana yang positif. Mereka bertindak sebagai titik kontak bagi anggota, memfasilitasi percakapan, dan menangani konflik. Seorang pemimpin yang kuat mendorong kolaborasi, memberdayakan anggota, dan memastikan bahwa nilai-nilai komunitas dijaga, yang mengarah pada peningkatan partisipasi dan rasa memiliki. Intinya, kesuksesan sebuah komunitas online seringkali bergantung pada efektivitas kepemimpinannya. Mengatasi hambatan bahasa bisa menjadi tantangan yang besar. Salah satu strategi yang efektif adalah pembelajaran imersif, di mana individu didorong untuk berinteraksi dengan bahasa Inggris dalam konteks dunia nyata. Ini mencakup menonton film, membaca buku, dan berpartisipasi dalam percakapan dengan penutur asli. Metode lain yang berguna adalah menggunakan program pertukaran bahasa, di mana pembelajar dapat berlatih berbicara dengan penutur yang fasih sambil membantu mereka belajar bahasa lain. Selain itu, membuat jadwal belajar yang konsisten dan menetapkan tujuan yang dapat dicapai dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan bahasa, menjadikan proses pembelajaran lebih mudah dikelola dan tidak menakutkan. Saat kita melihat ke depan, masa depan komunitas online tampaknya cerah, ditandai dengan peningkatan keterlibatan dan bentuk interaksi yang inovatif. Pelajaran yang dipelajari selama ini menekankan pentingnya inklusivitas, rasa hormat, dan kemampuan beradaptasi dalam memupuk lingkungan yang sehat. Komunitas yang memprioritaskan koneksi otentik dan konten yang dibuat oleh pengguna kemungkinan akan berkembang, membuka jalan bagi lanskap digital yang lebih kolaboratif. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini dan terus berkembang, komunitas online dapat menciptakan pengalaman bermakna yang dapat resonansi dengan anggota mereka.